Koleris dan melankolis itu sama kayak pertarungan api dan air. Kekuatan koleris itu adalah kecepatan, sementara kekuatan melankolis adalah ketelitian. Kalau kalian butuh orang yang cepat dan bisa bikin hal yang mustahil jadi nyata, kalian bisa lari ke orang koleris. Tapi kalau kalian butuh orang yang bisa bikin sesuatu jadi berkualitas, kalian bisa langsung ke orang melankolis. Orang koleris itu penggerak. Kalau dia punya ide, dia langsung kerjain, gak pakai nunggu lama-lama. Kalau dia ada masalah, dia langsung cari solusi dan langsung bertindak cepat. Orang yang berada di depan dia pasti langsung ikut jadi semangat dan ikut bergerak karena melihat pesonanya koleris sangat tegas dan yakin. Kalau melankolis cenderung pada ketelitian. Mereka bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Melankolis mau kerja lama dan teliti supaya hasilnya maksimal, dan mereka juga sangat peduli dengan perasaan orang lain. Seringkali konflik yang terjadi di antara koleris dan melankolis ada pada kecepatan. Kalau koleris itu sangat cepat, melankolis sangat lambat. Cara mereka berkomunikasi. Koleris itu nadanya tinggi, suka merintah, tapi bagi mereka ngomongnya mereka itu biasa aja. Sementara melankolis, mereka lembut, berhati-hati, dan takut melukai perasaan orang lain. Sekarang kita fokus pada kekuatan koleris ya. Maaf kalau misalnya agak lama dan sedikit membosankan, karena yang mengedukasi adalah watak melankolis yang sangat teliti dan juga dalam. Hai, welcome back to my channel Dian Agassi Vlog. Kali ini aku mau bahas masih tentang watak dan masih dalam buku yang sama, bukunya Personality Plus karyanya Florence Littauer nih. Tapi yang kita akan bahas itu adalah tentang wataknya koleris ya, si watak paling kuat dari watak-watak lainnya. Kalau ngomongin watak koleris itu sama kayak kita ngomongin atasan yang super bossy atau yang sukanya ngatur-ngatur tapi nggak pernah introspeksi diri. Kenapa sih? Kenapa ya? Aku juga hidup kok di sini sama orang koleris, dan seperti yang ada di buku Personality Plus, bener-bener wataknya wataknya papanya itu koleris abis. Bener-bener seperti hidup bersama atasan yang kadang sukanya nyuruh-nyuruh. Tapi kalau kalian gak tahu tentang kekuatan dan kelemahannya, lebih baik gak usah diomongin. Nah, daripada kita salah persepsi tentang orang koleris, mendingan langsung aja kita cek bukunya langsung ya, yang kita akan lihat kekuatan dari koleris ini. Yuk. Pembahasan tentang koleris ada di bab 6. Mari kita maju dengan koleris yang kuat. Oh, betapa dunia ini memerlukan orang koleris yang kuat, penguasaan yang kuat ketika orang lain kehilangan penguasaan mereka, potongan keputusan bagi pikiran yang berkabut, cengkraman kepemimpinan untuk membimbing kita menuju kebaikan, kesediaan mengambil risiko dalam situasi yang meragukan, keyakinan untuk tetap teguh menghadapi ejekan, kebebasan untuk berdiri sendirian dan masuk hitungan, peta jalan menuju kehidupan ketika kita tersesat, dorongan untuk mengangkat senjata menghadapi lautan kesulitan dan dengan melawan mengakhirinya. Orang koleris yang kuat mirip dengan sanguinis yang populer dalam hal mereka sama-sama mudah bergaul dan optimistis. Orang koleris yang kuat bisa berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain dan dia tahu segala-galanya akan beres selama dia memegang pimpinan. Jadi itulah kenapa orang koleris itu soulmate-nya orang pragmatis. Jadi kalau orang koleris itu benar-benar mimpin, benar-benar kayak bahasa kasarnya apa sih, nyuruh-nyuruh, ngatur-ngatur ya. Sementara orang pragmatis itu mau aja gitu diatur, jadi benar-benar soulmate gitu. Orang koleris dilahirkan sebagai pemimpin. Orang koleris yang kuat akan memperlihatkan sikap mengambil pimpinan sejak masa dini kehidupannya. Mereka dilahirkan sebagai pemimpin dan akan melihat keluar dari terali ranjang bayinya serta merencanakan secepat apa dia akan mengambil alih kekuasaan dari ibunya. Bersama mereka yang ada bukan persoalan apakah mereka akan mengambil kekuasaan, tetapi bila mana. Mereka akan memberitahu orang tuanya apa yang diharapkan dari kehidupan. Mereka akan menuntut hak sejak masih kecil dan mereka akan menggunakan suara keras atau sikap ngambek untuk mengukuhkan kekuasaan.
Nah, di sini aku ambil contoh ya tentang seorang anak namanya Jenny. Jenny ini adalah koleris yang kuat dan ibunya juga punya watak koleris yang kuat. Jadi ibu dan anak sama-sama koleris. Jadi suatu ketika sang ibu ngajak penulis buku Florence Littauer untuk makan di restoran steak. Tapi tiba-tiba Jenny anaknya mengatakan, tidak, aku mau makan pizza. Dia bilang seperti itu. Akhirnya karena ibunya koleris, tidak mau kalah, dan anaknya juga sama-sama gak mau ngalah. Apa yang terjadi teman-teman? Saat semua orang berkumpul dan sang ibu mengajak semuanya untuk pergi ke restoran steak, tiba-tiba Jenny tantrum. Dia ngambek, dia nangis, dia guling-guling, dan akhirnya semua orang bertanya, ada apa dengan Jenny? Kata ibunya, dia ingin makan pizza. Kata yang lainnya, kalau begitu mengapa kita tidak berangkat untuk makan pizza saja, biar dia senang. Setelah itu, Jenny akhirnya melonjak berdiri dengan cepat, mengejapkan mata kepada ibunya penuh kemenangan. Nyonya Florence, si penulis bukunya, heran. Lalu dia bertanya sama ibunya Jenny, sejak kapan Jenny mulai menguasai keluarga? Kata ibunya, sejak usia 3 bulan. Saat Jenny menangis, menjerit-jerit, pokoknya kalau anak koleris itu, kalau dia nangis, benar-benar nangisnya tuh luar biasa, keras sekali, kencang. Pokoknya kalian bisa ngebedain mana anak plekmatis, mana anak melankolis, mana anak koleris, mana anak sanguinis. Kalau aku belajar dari Dr. John Bowles, anaknya Dr. Aisyah, Dr. Lanang, ciri khasnya yang paling menonjol itu kalau anak koleris nangis itu suaranya paling keras dan lama. Kalau melankolis kadang nangis, kadang diam. Kalau plekmatis kebanyakan tidur sih. Kalau sanguinis kebanyakan ketawa, teman-teman. Jadi pas si Jenny usia 3 bulan itu nangis, meraung-meraung dan jerit-jerit, semua orang akhirnya berlarian ke sana, dan sejak itu Jenny memerintah keluarganya. Orang koleris sangat memerlukan perubahan. Orang koleris yang kuat serba memaksa dan mereka merasa harus mengubah apa saja yang mereka lihat tidak pada tempatnya dan mengoreksi apa saja hal tidak benar yang diberlakukan terhadap orang yang tidak berdaya. Orang koleris yang kuat dengan cepat bangkit untuk melakukan perjuangan dan kampanye demi kebenaran. Mereka tidak pernah tidak peduli atau masa bodoh, tetapi penuh perhatian dan penuh keyakinan. Berkemauan kuat dan tegas. Semua organisasi, bisnis, dan keluarga memerlukan kekuatan, kemauan, dan kemampuan membuat keputusan yang sudah dalam keadaan dikemas sebelumnya pada diri orang koleris yang kuat. Pada saat orang-orang lainnya tidak bisa menetapkan pikiran, orang koleris yang kuat akan memutuskan dengan seketika. Mereka memecahkan masalah dan menghemat waktu, walaupun tidak semua orang menghargai ketegasan mereka. Orang koleris yang kuat bisa menjalankan apa saja. Kalau menurut aku sih kayak multitalenta ya. Dia ngajar bisa, padahal ngajar dia IPS, tapi dia bisa ngajarin bisnis juga karena dia ngajar di SMK ya. Ngajar bisnis juga bisa, MC bisa, bikin souvenir bisa, dekorasi bisa. Apa yang dia nggak bisa ya? Benerin genteng pun bisa, perlistrikan pun bisa. Apa yang dia nggak bisa ya? Hal-hal rumah tangga pun bisa. Bahkan mungkin bisa dikatakan dia yang paling bersih, dia yang paling rapi, dan dia paling teratur. Tapi ketika dia punya tujuan yang lain, maka hal-hal remeh kayak yang biasa dikerjain itu dia akan serahkan pada yang lainnya. Berorientasi tujuan. Orang koleris yang kuat selalu lebih tertarik untuk mencapai tujuan daripada menyenangkan orang lain. Ini merupakan hal yang sekaligus positif dan negatif, dan dalam hal bahwa mereka cenderung akan mencapai puncak sendirian. Ketua Junior Women's Club yang saya kenal menetapkan tujuan yang tidak bisa dipercaya kalau dilihat dari apa yang harus dicapai dalam tahun masa jabatannya. Dia memotivasi pasukan dan terus mencambuki punggung setiap orang untuk memastikan bahwa mereka berbaris maju dengan langkah serempak. Pada akhir masa jabatannya, perkumpulannya memenangkan hadiah lebih banyak daripada perkumpulan manapun lainnya. Tetapi dia mengakui, saya tidak punya teman lagi satupun dalam kelompok itu. Ya, orang koleris kalau dia punya tujuan, dia benar-benar kayak ngejar tujuan itu harus selesai. Kalau dia memimpin sebuah kelompok, ya kelompok itu harus mau ikut serta sama dia. Jadi kalau misalnya di kelompok itu penuh tekanan,
kewalahan, orang koleris nggak mau tahu. Pokoknya tujuannya harus selesai, harus beres. Dia nggak peduli sama prosesnya, sama kemampuan yang dimiliki watak-watak lainnya, dia nggak peduli itu. Jadi ketika tujuan itu berhasil, ya dia sendirian ngerasa berhasilnya, karena yang lain udah milih resign aja deh, seperti itu. Orang koleris mengorganisasi dengan baik. Jadi di sini ada cerita temennya Nyonya Florence, namanya Connie. Dia punya 2 anak laki-laki, yang satu koleris, yang satu pragmatis. Jadi karena Connie ini koleris, jadi dia mengajarkan kedua anak laki-lakinya keteraturan, teman-teman. Sementara saya melayangkan pandangan berkeliling, saya melihat Connie telah meletakkan catatan untuk mengingatkan anak-anak di tempat-tempat yang strategis. Di atas TV ada tanda yang ditulis dengan huruf cetak yang rapi. 1 jam menonton TV pada hari biasa setelah menyelesaikan tugas, TV pada akhir pekan sesuai izin. Sejak saat anak-anak masih kecil, saya melatih mereka untuk membantu dan memasang jadwal kerja bagi mereka untuk memeriksa apakah mereka telah mencapai tujuan. Saya punya kepercayaan bahwa kalau ibu berdiri, kami semua berdiri. Kalau ibu bekerja, semua bekerja. Saya mengorganisasi dan melatih mereka dengan baik, walaupun watak mereka semua berlainan. Dalam situasi bisnis atau rumah apapun, organisasi merupakan keharusan untuk mencapai tujuan. Orang yang tidak tahu kemana dia akan pergi tidak akan sampai ke sana. Orang koleris yang kuat adalah ahli organisasi yang cepat dan praktis. Ya, pas banget teman-teman. Suamiku ini adalah pembina OSIS di sekolahnya. Jadi kenapa dia memegang kepemimpinan di OSIS? Karena dia mampu melatih siswa atau siswi yang di sana agar bisa mencapai tujuan dengan terorganisir dan baik. Orang koleris juga mendelegasikan pekerjaan. Jadi di sini tuh maksudnya kayak misalnya aku seorang ibu nih, misalnya aku ibu yang koleris. Dia itu bisa mengalih tugaskan anak-anaknya agar mempunyai jadwal kerja. Jadi misalnya jam 5 kamu bangun, malamnya kamu udah nyiapin semuanya, buku, sepatu, seragam udah harus disiapkan. Jadi pagi-pagi dia udah tinggal mandi, sholat, berangkat, sarapan. Orang koleris juga berkembang karena tantangan. Jadi kalau misalnya kalian mau orang koleris itu melakukan sesuatu untuk kalian, jangan nyuruh-nyuruh kayak, "Pak, tolong dong benerin genteng. Pak, tolong dong benerin mesin cuci," gitu. Jangan langsung, jangan to the point. Walaupun mereka orangnya juga to the point, tapi lebih baik jangan. Jadi lebih baik ditantangin aja. Kayak misalnya, kayaknya papa nggak tahu deh caranya benerin mesin cuci. Coba kalian sama pasangan kayak gitu. Jadi aku pernah kayak gini. Papa mah nggak pernah bersihin kamar mandi ya, kata dia kan. Bersihin kamar mandi dong yang bersih gitu. Kadang-kadang dia nggak mau dilihat gitu, nggak mau dilihat. Jadi kalau misalnya kita pergi kemana, aku lagi nginep nih, tiba-tiba dia moto aja, "Ya Allah, udah cakep banget kamar mandinya, udah rapi, kok bisa banget sih bersih," gitu. Walaupun sebenarnya ketika menata, karena dia punya tujuan yang lain, ya nggak serapi saat dia benar-benar bertujuan, saat dia benar-benar fokus untuk ngerapihin gitu. Orang koleris nggak perlu teman. Biasanya dia juga selalu benar dan unggul dalam keadaan darurat. Waktu aku pertama kali ngamatin watak suami aku, jadi dia tuh tipe yang pulang kerja, pulang ke rumah kunci pintu, kayak orang gak mau diganggu gitu, bener-bener mau istirahat, seolah-olah kayak butuh privasi kayak aku gitu. Ternyata enggak juga teman-teman, dia punya tujuan yang harus dikerjakan saat itu juga, ya dia kerja lagi gitu. Kalau bilang gila kerja, ya gila kerja ya, karena emang dia suka beraktivitas, karena apa ya, bawaannya itu maunya gerak terus gitu. Terus biasanya dia tuh selalu benar teman-teman, kayak punya antena. Kalau di sini sih dibilang punya antena bawaan untuk mengindra situasi, cenderung apa ya, unggul dalam keadaan darurat. Pokoknya kalau misalnya aku dalam suatu konflik, atau misalnya saudara-saudaranya punya suatu konflik yang sulit untuk dipecahkan, ya udah kita ke dia, datengin papa,
buat nyelesain masalah kita dan benar-benar selesai saat itu juga. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan kekuatannya koleris? Jadi bisa lebih paham mengapa orang koleris itu seperti bos atau suka banget ngatur-ngatur orang. Jadi sebenarnya bukan ngatur-ngatur orang ya, tapi dia mampu mengajak kita untuk lebih teratur. Dia mampu membimbing kita menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang masih sekolah dan belajar berorganisasi, berterima kasihlah pada orang koleris, karena orang koleris itu mau membimbing kalian walaupun dengan nadanya yang tinggi, geraknya yang cepat, tapi keputusan dia selalu tepat. So, nantikan kelanjutan pembahasan tentang koleris. Kita akan memahami dan belajar tentang kelemahannya supaya orang koleris yang menonton video ini bisa lebih memahami dirinya sendiri dan bertransformasi menjadi lebih baik. Say goodbye.